Lesson 2 The Master Key System. Sebab dan akibat bersifat mutlak dan pasti di alam pikiran yang tersembunyi, sebagaimana di dunia benda materi yang tampak. Pikiran adalah penenun ulung, baik untuk pelapis karakter interior maupun pelapis karakter yang di luar. Landasan pikiran Anda. Sebagian besar kesulitan kita disebabkan oleh ide-ide yang membingungkan dan ketidaktahuan akan minat sejati kita. Tugas besar kita adalah menemukan hukum alam yang padanya kita harus beradaptasi. Maka, pemikiran yang jernih dan kebijaksanaan moral amat berharga. Semua proses, bahkan proses berpikir pun berada di atas pondasi yang kokoh ini. Semakin tajam kepekaan kita, semakin tajam penilaian kita. Semakin halus cita rasa kita, semakin halus perasaan moral kita. Semakin halus intelijensi kita, semakin tinggi aspirasi kita, semakin murni dan kuat pemuasan yang diberikan oleh eksistensi ini. Karena itu, studi tentang segala yang terbaik yang telah dipikirkan di dunia ini memberikan kegembiraan yang luar biasa. Segala kekuatan, kegunaan, dan kemungkinan pikiran dengan interpretasi yang baru ini jelas jauh lebih hebat daripada pencapaian apapun yang luar biasa. Jauh lebih hebat daripada impian-impian kemajuan materi. Pemikiran adalah energi. Pemikiran aktif adalah energi aktif. Pemikiran yang terkonsentrasi adalah energi yang terkonsentrasi. Pemikiran yang dikonsentrasikan pada tujuan tertentu akan menjadi kekuatan. Inilah kekuatan yang sedang digunakan oleh mereka yang tidak percaya pada nilai kemiskinan atau keindahan penyangkalan diri. Mereka percaya bahwa hal-hal negatif ini merupakan isi pembicaraan manusia lemah. Kemampuan untuk menerima dan mewujudkan kekuatan ini tergantung pada kemampuan mengenali energi tak terbatas yang selalu ada di dalam diri manusia, yang senantiasa mencipta dan mencipta lagi tubuh dan pikirannya, serta setiap saat siap mewujud melalui dirinya sendiri, dirinya seperti yang diperlukan. Pengenalan akan kebenaran ini dengan proporsi yang tepat akan menjadi perwujudan di dalam kehidupan di luar setiap individu. Oke? Jadi lesson ini akan menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapainya. Di lesson 2 ini ada 32 pembelajaran ya. Berikut ini Bunda akan bacakan apa saja ke 32 pembelajaran itu. 32 pembelajaran dari lesson kedua buku The Master Key System. Yang pertama, cara kerja pikiran dihasilkan melalui dua mode kegiatan yang paralel, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Profesor Davidson berkata, orang yang berpikir untuk menerangi seluruh aktivitas mental dengan cahaya kesadarannya sendiri adalah bagaikan orang yang pergi kemanapun untuk menerangi semesta dengan secercah sinar. Pembelajaran yang kedua, proses logika pikiran bawah sadar dijalankan dengan suatu kepastian dan keteraturan yang tidak ada kemungkinan salah. Pikiran kita dirancang sedemikian rupa untuk menyiapkan pondasi-pondasi kognisi yang paling penting, tetapi kita tidak mengerti apapun tentang modus operandinya. Yang ketiga, jiwa bawah sadar bagaikan orang asing yang baik hati, bekerja dan menyediakan segalanya untuk kepentingan kita dengan mempersembahkan buah yang matang ke pangkuan kita. Karena itu, analisis akhir tentang proses pikiran menunjukkan bahwa bawah sadar merupakan teter fenomena mental yang paling penting. Pembelajaran yang keempat,
Melalui pikiran bawah sadar inilah Shakespeare memahami tanpa kesulitan kebenaran-kebenaran agung yang tersembunyi dari pikiran bawah sadar muridnya. Phidias menciptakan hiasan marmer dari perunggu, Rafael melukis Madonna, dan Beethoven menciptakan simfoni. Pembelajaran yang kelima, kesenangan dan kesempurnaan sepenuhnya tergantung pada tingkat di mana kita berhenti untuk mengandalkan pikiran sadar. Bermain piano, skating, mengoperasikan mesin ketik, keahlian berdagang, semuanya itu bergantung dari proses pikiran bawah sadar yang sempurna. Keahlian memainkan lagu klasik yang sulit pada piano sambil sekaligus melakukan percakapan serius menunjukkan kehebatan kekuatan bawah sadar. Yang keenam, kita semua sadar betapa kita tergantung pada pikiran bawah sadar. Semakin tinggi, mulia, brilian pikiran kita, semakin jelas bagi kita bahwa asal mulanya terdapat di luar pengetahuan kita. Kita mendapati bahwa kita memiliki taktik, insting, cita rasa keindahan di dalam kesenian, musik, dan sebagainya. Namun, asal mulanya atau tempat asalnya sama sekali tidak kita sadari. Pembelajaran yang ketujuh, nilai pikiran bawah sadar sangat besar. Ia menginspirasi kita. Ia mengingatkan kita. Ia memberikan kita nama, fakta, dan adegan-adegan dari ruang penyimpanan memori. Ia memimpin pemikiran dan cita rasa kita. Ia menyelesaikan tugas yang amat rumit yang tidak mampu diselesaikan oleh pikiran sadar. Bahkan seandainya pikiran sadar itu memiliki kekuatan. 8. Kita dapat berbicara sesuka kita. Kita dapat mengangkat lengan kapanpun kita mau. Kita dapat memberikan perhatian melalui mata atau telinga terhadap apapun yang kita suka. Sebaliknya, kita tidak dapat menghentikan detak jantung dan sirkulasi darah, atau pertumbuhan ketinggian kita, atau terbentuknya jaringan saraf dan otot kita, atau pembentukan tulang dan berbagai proses vital lainnya. 9. Mari kita bandingkan dua rangkaian tindakan itu. Yang pertama dilakukan sesuai keinginan kita pada saat itu. Dan yang kedua dijalankan dengan ritme yang luar biasa dan sudah pasti, serta selalu konstan. Yang kedua itu sungguh menakjubkan. Bagaimana cara menjelaskannya? Ternyata semuanya merupakan proses vital kehidupan fisik kita. Kesimpulannya, semua fungsi yang amat penting ini memang dirancang untuk tidak berada di wilayah kehendak kita dengan berbagai variasi dan transisinya. Semuanya itu terjadi di bawah petunjuk kekuatan permanen yang bisa diandalkan di dalam diri kita. Cara kerja pikiran dihasilkan melalui dua mode kegiatan yang paralel, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang ke-10, dari dua kekuatan ini, kekuatan di luar dan bisa diubah disebut pikiran sadar atau pikiran objektif yang berurusan dengan objek-objek di luar. Kekuatan di dalam disebut pikiran bawah sadar atau pikiran subjektif yang tidak hanya bekerja pada tataran mental melainkan juga mengendalikan fungsi-fungsi reguler yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan fisik. Yang ke-11, dibutuhkan pemahaman yang jelas tentang fungsinya masing-masing pada tataran mental dan tentang prinsip-prinsip dasar lain. Pikiran sadar
berpersepsi dan beroperasi melalui 5 indera fisik serta berurusan dengan kesan dan objek kehidupan luar. 12. Pikiran sadar memiliki kemampuan membedakan dan memiliki tanggung jawab untuk memilih. Kekuatan penalarannya bersifat induktif, deduktif, analisis atau silogisme, dan kekuatan ini bisa dikembangkan setinggi mungkin. Inilah pusat kemauan dengan semua energi mengalir dari situ. 13. Selain dapat mempengaruhi pikiran-pikiran yang lain, pikiran sadar juga dapat memerintah pikiran bawah sadar. Dengan demikian, pikiran sadar menjadi penguasa dan pemandu yang bertanggung jawab pada pikiran bawah sadar. Fungsi besar inilah yang dapat sepenuhnya memutarbalikkan kondisi-kondisi di dalam kehidupan Anda. 14. Berbagai kondisi ketakutan, kecemasan, kemiskinan, penyakit, ketidakharmonisan, dan kejahatan sering menguasai kita karena sugesti salah yang diterima oleh pikiran bawah sadar. Semua ini dapat sepenuhnya dicegah oleh pikiran sadar yang melatih melalui aksi protektif yang penuh kewaspadaan. Maka itulah pikiran sadar bisa disebut sebagai penjaga gerbang dari pikiran bawah sadar. Yang ke-15, seorang penulis telah menjelaskan perbedaan utama dari 2 fase pikiran. Pikiran sadar adalah kemauan penalaran. Pikiran bawah sadar adalah keinginan instinktif hasil dari kemauan penalaran masa lampau. Berikutnya yang ke-17, pikiran bawah sadar mengambil kesimpulan yang adil dan akurat dari data yang diterima dari sumber-sumber luar. Apabila datanya benar, pikiran bawah sadar mencapai kesimpulan yang tidak salah. Tetapi apabila datanya salah, seluruh struktur akan menjadi berantakan. Pikiran bawah sadar tidak terlibat di dalam proses pembuktian. Ia mengandalkan pikiran sadar sebagai penjaga gerbang untuk menjaganya dari kesan-kesan yang salah. Berikutnya 18. Begitu menerima saran yang selalu dianggap benar, pikiran bawah sadar segera bertindak di seluruh bidang kerjanya. Padahal saran yang diberikan oleh pikiran sadar bisa benar atau salah. Jika salah, tentu bahaya akan mengancam. Ke-19, pikiran sadar selalu waspada selama jam jaga. Jika penjaga gerbang tidak berjaga-jaga atau bila penilaiannya yang tenang terhalang oleh berbagai kondisi, maka pikiran bawah sadar tidak terjaga dan akan terbuka pada saran dari semua sumber. Selama masa panik atau marah, atau bila ada impuls yang tidak bertanggung jawab atau gairah yang tak terkendali, maka kondisi-kondisi ini merupakan bahaya besar. Pikiran bawah sadar lalu terbuka untuk saran ketakutan, kebencian, egoisme, ketamakan, menurunnya harga diri, dan berbagai daya negatif yang berasal dari manusia atau lingkungan sekitarnya. Biasanya hasilnya sungguh tidak baik dan membuatnya tertekan untuk waktu yang lama. Maka pikiran bawah sadar harus dijaga agar tidak memperoleh kesan yang salah. Oke, pembelajaran berikutnya yang ke-20. Pikiran bawah sadar berpersepsi melalui intuisi. Maka proses-prosesnya terjadi dengan cepat. Ia tidak menunggu metode penalaran sadar yang berjalan pelan. Pikiran bawah sadar memang tidak bisa memakai metode itu. Ke-21. Pikiran bawah sadar tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat, sama seperti jantung atau darah Anda. Didapati bahwa hanya dengan menyatakan hal-hal tertentu yang harus dicapai kepada pikiran bawah sadar, akan muncul kekuatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
Disinilah sumber kekuatan yang membuat kita bersentuhan dengan Yang Maha Kuasa. Inilah prinsip mendalam yang pantas kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Oke, berikutnya yang ke-22. Hukum ini beroperasi dengan cara yang menarik. Orang-orang yang telah menerapkannya mendapati hal itu ketika mereka ingin menemui seseorang yang mereka anggap akan sulit diwawancarai, tetapi ternyata sesuatu sudah hadir di sana sebelum mereka. Sesuatu itu telah mengurai kesulitan yang tadinya diperkirakan ada. Ternyata segalanya berubah. Semua menjadi harmonis. Mereka mendapati bahwa bila ada masalah bisnis yang sulit, mereka bisa menundanya. Namun, sesuatu terjadi untuk memberikan solusi. Segala sesuatu ternyata telah diatur dengan baik. Jadi, mereka yang telah belajar mempercayai pikiran bawah sadar mendapati bahwa mereka memiliki sumber tak terhingga yang bisa dimanfaatkan. 23. Pikiran bawah sadar adalah tempat tinggal bagi prinsip dan aspirasi kita. Ia adalah sumber bagi cita-cita kita yang artistik dan altruistik. Insting-insting ini hanya bisa digulingkan oleh proses pelemahan prinsip yang menyeluruh dan terus-menerus dilakukan di dalam diri. Pikiran sadar tidak bisa berdebat secara kontroversial. Jadi, jika kita diterima adalah saran yang salah. Saya ulang. Jadi jika yang diterima adalah saran yang salah, metode untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan saran kebalikannya yang kuat dan sering diulang-ulang, yang harus diterima oleh pikiran. Maka dari itu, secara perlahan terbentuklah kebiasaan-kebiasaan baru yang sehat bagi pikiran dan kehidupan. Karena pikiran bawah sadar adalah tempat tinggal bagi kebiasaan. Apa yang selalu kita ulang akan bersifat mekanis dan bukan lagi merupakan tindakan penilaian karena telah tertancap dalam di pikiran bawah sadar. Bila kebiasaan itu bijak dan benar, kita beruntung. Tetapi jika salah dan merugikan, obatnya adalah mengenali kemahakuasaan pikiran bawah sadar dan menyarankan kebebasan aktual di masa kini. Karena pikiran bawah sadar bersifat kreatif dan menyatu dengan sumber ilahi kita. Ia akan segera menciptakan kebebasan yang disarankan. 25. Ringkasnya, fungsi normal dari pikiran bawah sadar pada sisi fisik berurusan dengan proses vital yang teratur, dengan pemeliharaan kehidupan dan perbaikan kesehatan, dengan pemeliharaan anak cucu yang mencakup keinginan instingtif untuk memelihara segala kehidupan dan memperbaiki kondisi secara umum. Pada sisi mental, pikiran bawah sadar merupakan gudang memori. Ia memiliki pesuruh pikiran yang piawai, yang bekerja tanpa terhalang oleh ruang atau waktu. Ia merupakan sumber bagi kekuatan hidup yang praktis, inisiatif, dan konstruktif. Pada sisi spiritual, pikiran bawah sadar adalah sumber cita-cita, aspirasi, imajinasi, dan merupakan saluran sehingga kita bisa mengenali sumber kemuliaan kita. Dan ketika kita mengenali kemuliaan ini, kita bisa memahami sumber kekuatannya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana pikiran bawah sadar bisa mengubah kondisi? Jawabannya, karena pikiran bawah sadar merupakan bagian dari pikiran universal, suatu bagian haruslah serupa jenis maupun kualitasnya dengan keutuhan. Perbedaannya hanyalah tingkatannya saja. Keutuhan ini seperti yang kita ketahui bersifat kreatif. Sebenarnya
Ia adalah satu-satunya pencipta. Akibatnya kita juga mendapati bahwa pikiran bersifat kreatif. Karena pemikiran adalah satu-satunya aktivitas yang dimiliki pikiran. Pemikiran pasti bersifat kreatif. Tetapi ada perbedaan yang amat besar antara berpikir biasa dan mengarahkan pikiran kita secara sadar, sistematis, dan konstruktif. Bila demikian halnya, berarti kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran universal. Kita menjadi selaras dengan yang tak terhingga. Kita menggerakkan daya yang amat kuat di dalam eksistensi, kekuatan kreatif dan pikiran universal. Hal ini seperti juga segala hal yang diatur oleh hukum alam. Hukum inilah yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Di sini pikiran memang sangat kreatif dan secara otomatis akan terhubung dengan objeknya, sehingga membuat objek ini terwujud. Minggu lalu saya memberi Anda latihan yang bertujuan untuk memantapkan kendali atas tubuh. Jika Anda telah berhasil, Anda sudah siap melangkah maju. Kali ini Anda akan mulai mengendalikan pikiran Anda. Jika memungkinkan, gunakanlah suatu ruangan yang sama, tempat duduk yang sama, dan posisi yang sama. Jika Anda tidak memakai ruangan yang sama, ya, tentukan saja bagaimana yang terbaik. Lalu, tetaplah tidak bergerak seperti sebelumnya, tetapi sekarang hentikanlah semua pemikiran. Dengan demikian, Anda akan mengendalikan semua pikiran tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Anda akan mampu memilih untuk memiliki jenis pikiran yang Anda inginkan. Dan lanjutkanlah latihan ini sampai Anda menguasai sepenuhnya. Anda tidak akan bisa melakukan hal ini lebih dari beberapa saat saja setiap kalinya. Tetapi latihan ini sungguh berharga. Di situ Anda melihat demonstrasi praktis tentang betapa banyaknya pemikiran yang terus-menerus berusaha mencari akses ke dunia mental Anda. Minggu depan Anda akan menerima instruksi untuk latihan yang mungkin sedikit lebih menarik. Tetapi penting sekali bagi Anda untuk menguasai latihan-latihan ini terlebih dahulu. Oke, sebagai penekanan ya, saya bacakan di sini. Pikiran bawah sadar tidak pernah tidur. Didapati bahwa hanya dengan menyatakan hal-hal tertentu yang harus dicapai kepada pikiran bawah sadar akan muncul kekuatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Demikian untuk lesson 2, itu ada 32 unit yang harus dipelajari dan tadi diakhiri dengan latihan ya. Kalau yang di lesson pertama itu latihannya dengan duduk diam selama minimal 15 menit sampai 30 menit dan kemudian membiarkan pikiran berkelana. Jadi pikiran itu pasti ini ya, ketika kita diam, duduk diam gitu, pikiran itu melayang-layang ya, mikir ini, mikir itu, ya sudah pokoknya itu diterima saja selama 1 minggu latihannya. Kemudian di lesson kedua ini ya, tadi sudah Bunda bacakan. Duduk di tempat yang sama, waktu yang sama, sikap yang sama ya. Jadi untuk latihan yang minggu yang kedua itu mulai memantapkan kendali atas tubuh. Nah, gitu ya. Jadi yang sudah mampu melakukan ini mulai mengendalikan ya. Jadi kalau yang di latihan yang pertama itu hanya duduk diam dan membiarkan pikiran itu belayang kemana-mana, biarkan saja. Tapi kalau yang kedua ini, di minggu yang kedua latihannya adalah
tetap tenang di ruangan yang sama, tempat duduk yang sama, posisi yang sama. Nah, kemudian Anda mulai belajar untuk menghentikan semua pemikiran. Ya, jadi pada saat diam, tidak bergerak, ya, orang menyebutnya dengan meditasi gitu ya. Jadi di sini mulai mengendalikan, hentikanlah semua pemikiran. Nah, dengan demikian Anda akan mengendalikan semua pikiran tentang, misalnya kalau yang minggu kemarin itu ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, itu Anda bisa mengendalikan semuanya itu, menghentikan, ya, dia akan berhenti. Dan Anda akan mampu memilih untuk pemikiran mana yang Anda inginkan. Nah, gitu ya. Jadi itu latihan di minggu yang kedua. Mudah-mudahan dengan latihan ini Anda mulai merasakan kekuatan pikiran Anda. Oke, sebagai penutup dari lesson 2, berikut ini saya akan bacakan tanya jawab sebagai panduan studi Anda. Untuk panduan studi ini ada beberapa item tanya jawab ya. Oke, saya bacakan. Apakah dua mode aktivitas mental itu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Berikutnya, kesenangan dan kesempurnaan itu tergantung pada apa? Kesenangan dan kesempurnaan tergantung sepenuhnya pada tingkat di mana kita berhenti dan mengandalkan pikiran bawah sadar. Ya, ternyata pikiran bawah sadar yang harus kita andalkan ya. Berikutnya, seberapa besar nilai dari pikiran bawah sadar? Besar sekali. Ia memandu kita, mengingatkan kita, mengendalikan proses vital, dan merupakan tempat tinggal bagi memori. Berikutnya nomor 14 ini pertanyaan berikutnya. Apa fungsi pikiran sadar? Pikiran sadar memiliki kemampuan untuk membedakan, memiliki kekuatan penalaran, dan merupakan tempat tinggal kemauan, dan dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar. Selanjutnya, apakah perbedaan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Pikiran sadar adalah kemauan penalaran, sedangkan pikiran bawah sadar adalah keinginan instinktif, hasil dari kemauan penalaran masa lampau. Selanjutnya, metode apa yang dibutuhkan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar? Metode apa yang dibutuhkan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar? Menyatakan melalui pikiran yang Anda inginkan. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Jadi metode yang dibutuhkan untuk mempengaruhi pikiran sadar itu adalah melalui pikiran yang Anda inginkan. Nah, makanya fokus pada apa yang Anda inginkan gitu ya. Kemudian bagaimana hasilnya? Jika keinginan itu selaras dengan gerakan maju dari keutuhan yang besar, maka daya-daya akan mulai bergerak dan membuahkan hasil. Nah, ini keren ini ya. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, jika keinginan itu selaras dengan gerakan maju dari keutuhan yang besar, maka daya-daya akan mulai bergerak dan membuahkan hasil. Apa hasil kinerja hukum ini? Hasil kinerja hukum ini, lingkungan kita mencerminkan kondisi-kondisi yang sesuai dengan sikap mental utama yang kita upayakan. Nah, itu jadi kinerja hukum itu akan muncul dari lingkungan kita, itu akan mencerminkan kondisi-kondisi yang sesuai dengan sikap mental utama yang kita upayakan. Nah, apa nama hukum ini? Nah, hukum ini namanya adalah The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Bagaimana isi hukum ini? Pemikiran adalah energi kreatif dan secara otomatis akan berhubungan dengan objeknya dan membuatnya terwujud. Nah, ini keren sekali ya. Jadi mulai perhatian dengan yang namanya The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Bagaimana isi hukum ini? Isi hukum ini adalah pemikiran. Ya, pemikiran adalah energi kreatif. Nah, jadi pemikiran ya, bukan pikiran ya. Pemikiran adalah energi kreatif dan
secara otomatis akan berhubungan dengan objeknya dan membuatnya terwujud. Oke, itu adalah tanya jawab untuk panduan belajar Anda untuk lesson 2. Terima kasih.